Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadits qudsi, bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah. Shadaqallahul azim wa shadaqallahu rasulullahil karim. Teman-teman hijrah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah Allah masih memandang kita dengan pandangan belas kasihannya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih menyayangi kita, masih mengetuk hati kita untuk hadir dalam majelis-majelis ilmu, masih memberikan kita umur, masih memberikan kita nikmat sampai hari ini hadirin sekalian. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina. Karena beliau, perjuangan beliau yang telah berhasil menggulung tikar-tikar kezaliman dan membentangkan tikar-tikar yang bisa membawa kita hadirin sekalian dari tempat yang gelap ke tempat yang terang benderang hadirin sekalian. Teman-teman hijrah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dunia ini hadirin sekalian, Allah ciptakan dunia ini bukan tempat kita tinggal hadirin sekalian, bukan tempat kita tinggal, tapi tempat kita meninggal. Banyak orang yang berpikir kalau dunia ini tempat kita untuk tinggal. Tidak, kita tidak selama-lamanya di sini hadirin sekalian. Tidak selama-lamanya di sini. 60-70 tahun kita akan pergi. Kalau untung kita dapat 60-70 tahun ya. Ada orang yang meninggalnya bayi, ada orang yang meninggalnya anak-anak, ada yang meninggalnya remaja. Sebentar sekali kita di sini hadirin sekalian. Bayangkan satu hari kita di dunia, satu hari kita di akhirat, satu hari kita di akhirat itu sama dengan 1000 tahun kita di bumi. Bahkan di hadis lain 50.000 tahun kita di bumi sama dengan satu hari di akhirat hadirin sekalian. Begitu cepatnya kita di sini, cepat sekali. Semakin hari waktu berlalu hadirin sekalian, dan dunia ini tempat kita untuk ujian, tempat kita untuk ujian. Allah ciptakan kita ini untuk semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mati dalam keadaan miskin, Allah tidak marah hadirin sekalian. Kita mati dalam keadaan tidak sukses, Allah tidak marah. Yang Allah murka kalau kita mati tidak membawa iman hadirin sekalian. Kita disuruh untuk setiap hari memperbarui iman kita hadirin sekalian. Rasulullah SAW bersabda kepada sahabat-sahabatnya, perbaharuilah iman kalian setiap hari. Lalu sahabat berkata, bagaimana cara ya Rasulullah? Bagaimana cara kita memperbarui iman kita? Rasulullah katakan, sering-seringlah mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Setiap hari kita ucapkan itu memperbarui iman kita hadirin sekalian. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, syaitan, jin yang memang tidak mau menyembah Adam sehingga diusir dari surga, minta kepada Allah hadirin sekalian. Minta kepada Allah, ya Allah, saya rela diusir dari surga. Tapi
saya punya permintaan, saya ingin hidup selama-lamanya, saya ingin menggoda anak cucu Adam sampai hari kiamat untuk menemani saya di neraka, hadirin sekalian. Dan Allah mengiyakan itu. Allah memberi jin, syaitan kesempatan untuk menggoda manusia. Allah katakan, silakan kau goda mereka. Hanya orang-orang yang tidak beriman yang bisa kau goda. Maka setiap hari ini syaitan tidak ada berhentinya untuk datang kepada kita, hadirin sekalian. Jangan beranggapan kalau kita ini sudah ahli ibadah, kita ini sudah sholat 5 waktu, terus syaitan sudah tidak datang kepada kita. Tidak, salah. Semakin kita beribadah, syaitan akan semakin datang sama kita. Semakin kita beriman, syaitan akan semakin datang kepada kita. Syaitan tidak akan puas, hadirin sekalian. Ibaratnya ini setiap hari syaitan bermusyawarah, hadirin sekalian. Syaitan bermusyawarah, jin kafir bermusyawarah setiap hari. Bagaimana? Si A sudah didatangi, sudah tergoda belum? Belum. Besok datangi lagi. Seperti itu. Setiap hari ini jin kafir bermusyawarah bagaimana cara menggoda manusia. Jadi jangan pernah kita beranggapan kalau kita ini sudah rajin kajian, kita ini sudah rajin baca Quran, kita ini rajin sholat, kita ini tidak lepas sholat berjamaah, terus kita sudah tidak bisa digoda sama syaitan. Jangan salah. Nabi pertama Adam alaihissalam, seorang nabi mampu diusir dari surga karena syaitan. Ya, karena syaitan. Syaitan berdakwah. Siapa yang berdakwah dalam surga? Syaitan. Ya, syaitan berdakwah kepada Adam, datangi Adam. Wahai Adam, makanlah buah huldi itu. Tidak bisa goda Adam, datang lagi ke Siti Hawa. Makanlah, ajak suamimu makan itu. Sampai pada akhirnya tergoda dan Allah usir dari surga. Bayangkan. Orang yang sudah di dalam surga, bisa setan bikin sampai terlempar dari surga. Apalagi kita ini yang tidak tinggal di dalam surga, hadirin sekalian. Begitu mudah setan untuk menggoda kita. Jadi ada satu kisah, hadirin sekalian. Seorang ahli ibadah. Ahli ibadah, dia seorang syekh, hadirin sekalian. Namanya Syekh Barzizah. Dia seorang syekh. Bayangkan seorang syekh ini ahli ibadah. Yang setiap hari berzikir, sholatnya betul-betul luar biasa, ibadahnya betul-betul luar biasa. Di suatu kampung dia tinggal di situ. Lalu ada 4 orang bersaudara, hadirin sekalian. Jadi 4 orang bersaudara ini 3 laki-laki dan adik bungsunya ini seorang perempuan. Jadi di negara itu pada waktu itu sedang diwajibkan wajib militer ya. Ada wamil wajib militer untuk laki-laki yang masih muda, masih kuat, diwajibkan untuk ikut berperang, hadirin sekalian. Lalu ketiga saudaranya bermusyawarah, bagaimana dengan adiknya yang perempuan ini? Di mana kita titipkan adik kita ini yang perempuan? Lalu ketiga pemuda ini bermusyawarah, satu-satunya orang yang bisa dipercaya hanya Syekh Barzizah. Dia orang alim ulama. Dia tidak mungkin macam-macam. Hanya dia orang yang bisa dipercaya untuk menitipkan adiknya ini. Adiknya masih gadis, masih muda, cantik, jomblo. Subhanallah. Dititipkanlah adik perempuannya ini, bertemulah 3 orang lelaki ini kepada Syekh Barzizah. Dia berkata, Syekh, kami ingin menitipkan amanah adik perempuan kami ini, karena kami harus wajib militer, kami harus pergi. Dan orang yang bisa kami percaya di kampung ini hanya Syekh saja. Hanya Syekh saja, karena di pandangan orang-orang Syekh ini betul-betul ahli ibadah, hadirin sekalian. Tidak mungkin bikin maksiat dia. Seorang ahli ibadah, sehingga 3 pemuda ini hanya mempercayakan kepada Syekh Barzizah ini. Lalu karena takut, Syekh Barzizah ini berkata kepada pemuda ini, sempat ragu dia, jangan saya sendiri tidak yakin. Nanti setan datang menggoda saya. Tapi 3 pemuda ini bersikeras, hanya Syekh yang bisa kita percaya. Gitu. Jadi setelah mereka bermusyawarah, berunding, lalu Syekh ini berkata, oke, saya akan menerima amanah ini, tapi tolong buatkan 1 rumah di belakang rumah saya, buatkan khusus untuk saudara perempuanmu ini. Jadi saya tidak tinggal sama saya. Buatkan dia 1 rumah di dekat masjid, tempat saya biasa sholat. Buatkan di situ, lalu masalah makannya nanti saya antarkan ke depan pintunya saja. Jadi biarkan dia tinggal sendiri, saya tidak mau serumah dengan dia. Lalu ketika pemuda ini setuju, dibangunkanlah rumah sederhana di belakang rumahnya Syekh ini untuk adiknya. Lalu 3 pemuda ini memberikan beberapa jumlah uang kepada Syekh untuk biaya hidup adiknya ini. Pergilah pemuda ini, pergilah 3 orang ini untuk wajib militer.
Lalu hadirin sekalian, setiap hari Syekh ini hanya datang untuk bawa makanan di depan pagar saja, tidak masuk dia. Taruh di depan pagar, terus dilempar pakai batu kecil pintunya sebagai tanda kalau ada makanan di situ, sudah ada makanannya, gitu. Jadi Syekh ini sudah kasih tahu sama 3 saudaranya tadi, nanti sampaikan kepada adikmu, kalau saya sudah melempar batu ke pintunya, itu berarti sudah ada makanan di depan pagarnya, tolong diambil. Karena takutnya Syekh ini, hadirin sekalian. Karena takutnya Syekh ini bertemu langsung dengan si perempuan itu. Luar biasa amalan Syekh ini. Seminggu seperti itu, hadirin sekalian. Seminggu Syekh datang, taruh makanan di depan pagar, terus dilemparlah ke pintunya. Keluar perempuan ini ambil makanannya, terus masuk lagi ke dalam. Seminggu seperti itu, 2 minggu seperti itu, datanglah setan ini, luar biasa ini. Datang setan ini. Jadi setan ini, hadirin sekalian, tidak langsung menyuruh kita ke kiri, tidak. Tapi kita dibawa ke kanan dulu, dibawa ke kanan, ke kanan, ke kanan. Nanti baru kita dikasih belok ke kiri, hadirin sekalian. Luar biasa godaannya setan ini. Dia tidak langsung menggoda secara inti, tidak. Tapi dikasih embel-embel dulu sama setan ini. Jadi datanglah setan ini kepada Syekh Barsiza. Syekh, datang kepikirannya Syekh Barsiza ini. Syekh, bagaimana kalau kau taruh itu makanan di situ, di depan pagarnya, lalu kau hanya melempar, terus tiba-tiba perempuan ini keluar, kau sudah pergi, perempuan ini keluar, lalu ada orang jahat yang lihat, oh ada perempuan tinggal sendiri, lalu berniat jahat kepada perempuan itu, bagaimana kira-kira? Itu kan tidak aman namanya. Alangkah bagusnya kalau bukan di depan pagar kau taruh makanannya, tapi di depan pintu, langsung di depan pintunya. Ketok saja pintunya, tidak usah menegur. Ketok saja baru pergi. Setidaknya perempuan ini tidak berjalan lagi ke pagarnya. Cukup depan pintunya saja. Kau masuk ke depan pintunya, taruh makanan di situ, terus kau ketuk, lalu kau pergi. Tidak usah bicara. Itu kata setan, hadirin sekalian, luar biasa. Jadi setan ini seolah-olah memberitahukan Syekh kalau itu perbuatan baik. Gitu kan. Syekh ini juga masuk di akalnya. Oh iya, betul juga ya. Kalau sampai saya taruh di depan pagar, terus saya pergi, tiba-tiba perempuan ini keluar sendirian ambil makanan, ada orang jahat, bisa bahaya. Jadi satu misinya setan ini berhasil, hadirin sekalian. Berhasil. Akhirnya Syekh ini tidak lagi menaruh di depan pagar, tapi di depan pintunya si perempuan ini. Taruh makanan di situ, diketok pintunya lalu pergi. Belum bicara di situ. Kemudian teman-teman sekalian, seminggu seperti itu. Setan belum kapok, dia bermusyawarah lagi sama sekumpulan jin-jinnya itu. Bermusyawarah lagi, datang lagi kepada Syekh. Syekh, kalau hanya kau taruh makanan di depan situ, kenapa kau tidak bertanya sama ini perempuan? Cobalah bertanya apa yang dia butuhkan. Siapa tahu dia sedang sakit, dia butuh obat tapi dia tidak berani bilang. Bertanyalah. Kan tidak ada salahnya bertanya, tapi jangan tatap matanya. Kau cukup bertanya dari luar saja, jadi di luar pintu saja kau bertanya, apa yang dia butuhkan, apakah dia butuh obat atau dia butuh sesuatu, tapi dia tidak berani bilang. Namanya kan dia tamu, dan itu tidak salah, selama kau tidak menatap matanya, kau tidak bertemu langsung, ada hijab, ada pintu yang menghalangi kalian kan, tidak apa-apa. Masuk lagi di kepalanya Syekh Barsiza ini, hadirin sekalian, bayangkan. Bagaimana luar biasanya jin ini, jin kafir ini, luar biasa mereka bermusyawarah. Sehingga masuk lagi kepalanya Syekh ini, oh iya betul juga. Harusnya saya tanyakan apa yang dia butuhkan, jangan sampai dia sakit. Dia butuh obat, terus saya tidak tahu. Maka keesokan harinya dilakukanlah oleh Syekh ini, hadirin sekalian. Ditaruh makanan, diketuk pintunya, lalu Syekh ini berkata, Dek, apa kau tidak butuh sesuatu? Apakah kau sehat-sehat saja, atau kau mungkin butuh obat, atau mungkin butuh apa? Kalau kau butuh sesuatu, sampaikan ke saya, biar saya belikan. Lalu perempuan ini menjawab, iya, nanti akan saya sampaikan kalau saya butuh sesuatu. Terima kasih banyak Syekh. Bayangkan, dari yang tadinya di pagar, terus depan pintu, akhirnya sekarang bicara. Walaupun ada hijabnya, tapi mereka berbicara. Belum puas itu, setan bermusyawarah lagi, bagaimana caranya lagi. Kita ajak lagi Syekh ini seolah-olah berbuat baik, padahal jurang kepada kehancuran, hadirin sekalian. Setelah mulai berbicara, Syekh itu datangi lagi sama jin. Syekh,
Kenapa tidak kau ajarkan saja ini perempuan untuk ibadah? Sekalian dia nyantri, sekalian dia belajar agama. Kan tidak sia-sia. Dia tinggal di situ, kau ajarkan dia agama, tapi jangan ketemu. Cukup kau di luar pintu saja, tanyakan kepada dia tentang agama. Tidak apa-apa dia bertanya, kau jawab. Setidaknya ada ilmu pengetahuan yang bisa kau berikan kepadanya. Ada ilmu agama lagi yang kau bisa kasih kepadanya. Menambah pahala juga kan Syekh? Masuk lagi di kepalanya Syekh ini. Bayangkan hari ini sekalian, masuk lagi di kepalanya. Oh iya benar juga, daripada perempuan itu tidak bikin apa-apa di rumahnya, mending Syekh ajarkan agama. Datanglah Syekh lagi ini beberapa minggu kemudian, datang lagi Syekh. Di depan pintu lagi ngobrolnya. Dek, kalau misalkan ada yang ingin kau tanyakan, tanyakan ke saya. Insya Allah kalau saya bisa jawab, saya akan jawab. Mungkin ada pertanyaan agama yang ingin kau sampaikan. Kalau saya tidak bisa jawab, saya akan bertanya kepada ustaz-ustaz lain, siapa tahu ada yang bisa menjawab. Tanyakan saja apa yang ingin kau tanyakan. Lalu si perempuan ini didatangi juga sama setan hadirin sekalian, didatangi juga dia. Jadi ada setan lain lagi yang datangi dia. Setan ini bermusyawarah pokoknya, rame-rame dia datang. Datang lagi kepada perempuan ini. Tanyakanlah kepada Syekh, apa yang kau mau tanyakan? Masalah perempuan, misalkan junubnya setelah haid seperti apa. Bertanyalah, pasti Syekh itu bakal jawab. Jadi perempuan bertanya dari luar, dari dalam rumah bertanya, iya Syekh, ada yang saya mau tanyakan. Jadi saling teriak-teriak mereka, satu di luar rumah, satu dalam rumah gitu. Si perempuan bertanya, iya Syekh, saya mau bertanya soal mandi junub setelah haid gitu. Lalu dijawab sama Syekh. Kemudian setelah dijawab itu Syekh pulang. Seperti itu setiap hari mereka berbicara tapi ada hijab, ada pintu. Lalu datang setan lagi, setan kelas tinggi lagi yang datang ini. Ibaratnya ke sekolah ini setan SMP-nya sekarang yang datang ini. Datang lagi, Syekh, apa tidak malu kalau kalian bicara satu di dalam, satu di luar. Terus ini perempuan harus berteriak bicara. Masalah haid lagi, masalah ini lagi. Kan malu didengar orang. Nanti jadi fitnah. Bagaimana kalau masuk saja ke dalam rumahnya, tapi jangan tutup pintu. Kalau tertutup pintu itu bisa jadi fitnah nanti. Jadi biarkan kalian bicara saja, jangan bertatap mata, pintunya dibuka gitu. Jadi tidak jadi fitnah. Kan hitung-hitung belajar agama. Perempuan ini kan mau belajar agama, Syekh. Ajarkan dia agama yang kau tahu. Luar biasa hadirin sekalian. Setan ini betul-betul menjadi seorang malaikat. Seolah-olah menjadi malaikat. Mengajarkan Syekh seperti itu. Lalu masuk lagi di pikiran Syekh, betul juga. Kalau saya di luar jadi fitnah nanti. Lalu besoknya Syekh ini datang lagi kepada si perempuan itu lalu berkata, Dek, apakah tidak apa-apa kalau saya masuk ke dalam? Insya Allah saya bisa jaga diri, insya Allah saya tidak akan menatap matamu, dan pintunya tidak usah kita buka. Kalau seperti ini tidak enak didengar orang nanti. Kita berteriak-teriak saling menjawab, tanya jawab sambil teriak-teriak seperti itu. Kita bicara di dalam saja soal agama, pintunya kita buka gitu. Pintunya dibuka. Perempuan ini masuk juga, datang juga setan sama perempuan ini. Iya, biarkanlah, jangan takut, dia seorang syekh, dia ahli ibadah, dia tidak akan macam-macam. Biarkan dia masuk ke dalam rumah, jangan ditutup pintunya, biar kalian bisa belajar agama satu sama lain. Seperti itulah terjadi hari sekalian. Berbulan-bulan seperti itu, akhirnya syekh ini masuk. Lalu mulailah mereka berbicara dalam rumah, kemudian datang setan berbisik. Kalau kelihatan orang dari luar itu jadi fitnah, tutup pintunya, jangan sampai kelihatan orang. Yang penting kan niat kalian di sini mau belajar agama, jadi tutup saja pintunya, tidak apa-apa. Yang jelas sama-sama bisa jaga diri, belajar agama niatnya kan. Akhirnya masuk kepala syekh ini betul juga, tutup pintunya, lalu bicara agama, kan kita bicara agama. Akhirnya syekh dan perempuan ini sepakat menutup pintunya, lalu berbicaralah mereka tentang agama dalam rumah. Luar biasa setan ini datang hadirin sekalian. Akhirnya karena perempuan ini nyaman berbicara dengan syekh, akhirnya curhat dengan syekh berminggu-minggu seperti berbulan-bulan seperti itu. Akhirnya muncullah rasa nyaman dalam hatinya perempuan ini. Dan endingnya apa? Di dalam rumah tidak ada hijab lagi, terjadilah perzinahan. Nauzubillahi min dzalik. Terjadilah perzinahan hadirin sekalian. Bayangkan dari pintu tadi, dari pagar tadi, masih di pagar terus setan bujuk lagi ke depan pintu. Dibujuk lagi bicara-bicara, ada hijab pintu. Dibujuk lagi masuk tapi tidak usah tutup pintu. Sampai akhirnya terjadi perzinahan hadirin sekalian. Luar biasa setan-setan ini bagaimana mereka bekerja untuk menjerumuskan manusia. Ketika terjadi perzinahan hadirin sekalian, syekh ini pulang, syekh ini benar-benar menangis menyesali perbuatannya. Si perempuan ini hamil hadirin sekalian. Perempuan ini hamil.
Lalu Syekh ini betul-betul minta ampun sama Allah, bertobat sama Allah, minta ampun, menyesali perbuatannya. Sampai akhirnya datang setan lagi yang lebih tinggi lagi pangkatnya, luar biasa. Datang lagi setan yang lebih tinggi pangkatnya hadirin sekalian. Datang kepada Syekh, bagaimana lagi? Ini sudah bicaranya setan sudah beda ini. Yang tadinya setan bicara sangat lembut, sekarang sudah beda bicaranya. Syekh, mending kau bunuh saja itu perempuan, dia hamil. Kalau kakaknya datang, 3 orang itu, dan dia tahu kalau kau menghamili adiknya, maka pasti kau akan dibunuh sama kakaknya. Satu-satunya jalan, bunuh saja itu perempuan. Lalu kau bisa bilang sama kakaknya kalau adikmu sakit dan meninggal. Pasti kakaknya percaya sama kau, karena kau seorang Syekh. Akhirnya karena Syekh ini kalang kabut, Syekh ini lagi galau, pusing mengenai masalah ini. Akhirnya Syekh betul-betul membawa pisau dan membunuh si perempuan itu. Sudah berzina, membunuh. Bayangkan hadirin sekalian, dibunuhlah perempuan ini lalu dikuburkan di belakang rumahnya. Karena takdir Allah, keesokan harinya baru 1 hari dikuburkan ini perempuan, datanglah ke saudara-saudaranya, datang 3 orang saudaranya. Dan berkata, Syekh, bagaimana kabar adik kami? Lalu Syekh ini berkata, saya minta maaf pemuda, sudah takdir Allah, baru saja kemarin adikmu sakit keras dan meninggal dunia. Saya kuburkan di belakang rumah. Karena ketika pemuda ini yakin kalau Syekh ini tidak mungkin berkata bohong, jadi mereka langsung berkata, ya sudah, berarti yang sudah takdir Allah Syekh. Besok kami akan pergi lagi untuk berperang. Malam ini kami akan menginap di rumah kami dulu. Tunjukkan kuburnya adik kami ingin berdoa situ. Ditunjukkanlah kubur adiknya, berdoa. Lalu si pemuda ini, 3 orang ini pulang ke rumahnya dan tidur hadirin sekalian. Apakah setan sudah berhenti bermain di sini? Belum. Setan belum berhenti bermain. Setan datang kepada mimpinya 3 orang ini, bayangkan. 3-tiganya setan datangi mimpinya. Lalu berkata dalam mimpinya, adikmu itu tidak mati sakit. Adikmu itu diperkosa oleh Syekh itu lalu dibunuh. Kalau kau tidak percaya, silakan kau bongkar kuburnya dan kau akan temukan bekas tusukan. Lalu adikmu itu dalam keadaan hamil. Dan bukan hanya 1 orang, 3 saudaranya dimimpikan oleh setan ini hadirin sekalian. Seandainya cuma 1 orang yang mimpi, mungkin ini hanya bunga tidur. Tapi 3 pemuda ini bersaudara didatangi sama setan dalam mimpinya. Lalu ketiga pemuda ini bangun, dia berkata, saya bermimpi ya, ternyata adik kita itu diperkosa dan dibunuh. Lalu kedua orang ini bilang, loh sama, mimpi kita sama seperti itu. Kalau cuma 1 orang mungkin hanya bunga tidur, tapi ini kita 3-tiganya bermimpi yang sama. Ayo harus kita buktikan ini kebenarannya. Maka datanglah 3 orang ini menggali kuburnya adiknya yang masih basah, digali kuburnya. Dan benar-benar ditemukan ada luka tusuk dan adiknya itu dalam keadaan hamil. Nauzubillah min dzalik. Maka dilaporkanlah Syekh ini kepada polisi, kepada pihak yang berwajib pada zaman itu. Lalu Syekh ini dijatuhi hukuman pancung hadirin sekalian. Hukuman pancung. Setelah selesaikah setan di situ? Belum. Ternyata setan dan pasukannya ini, setan and the gang ini belum selesai sampai di situ. Dia datang lagi kepada Syekh. Syekh, yang menyebabkan kamu ini sampai ada di sini sekarang di depan hukuman pancung itu kami. Kami yang membisiki kamu untuk masuk ke dalam rumah, kami yang membisiki kamu untuk bisa berzina, kami membisiki kamu untuk sampai membunuh itu perempuan. Semua itu karena kami. Dan sekarang yang bisa menyelamatkanmu dari hukum pancung ini hanya kami. Kata setan seperti itu. Ini sudah bosnya setan yang datang ini. Lalu setan ini berkata, satu-satunya jalan yang bisa menyelamatkan kamu hanya kami. Tapi syaratnya kau harus bersujud di depanku bahwa akulah Tuhan, sembah saya, gitu, kata setan itu. Karena Syekh ini sudah tidak bisa apa-apa lagi dalam keadaan seperti itu ya, kondisi sudah mau dipancung ini, sudah tidak bisa berpikir apa-apa lagi, sehingga dia langsung bersujud di situ, menandakan dirinya kalau dia bersujud kepada setan ini bisa diselamatkan sama setan ini. Dan seketika hukuman pancung itu dilakukan hadirin sekalian. Bayangkan. Dia berzina, membunuh, kemudian kafir, menduakan Allah. Nauzubillahi min dzalik. Bayangkan seorang syekh, seorang ahli ibadah, tapi karena liciknya iblis, laknatullah alaih, liciknya setan-setan ini bisa menjadikan seorang ahli ibadah mati dalam keadaan kafir. Nauzubillahi min dzalik. Kisah ini hadirin sekalian benar-benar bisa kita ambil hikmahnya kalau selama kita ada di dunia,
maka selama itu pula setan akan bermain untuk kita. Cara menghindari itu hanya dengan meningkatkan terus iman kita. Tingkatkan terus iman kita dan sekalian. Allah katakan orang-orang yang bisa diganggu oleh setan, yang bisa digoda sama jin adalah orang-orang yang tidak kuat imannya. Jadi perkuat terus iman kita. Sering-sering kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu meningkatkan iman kita hadirin sekalian. Jangan pernah sombong dengan ibadah kita. Karena Allah lebih mencintai orang yang berdosa tapi mengakui kesalahannya dan mau bertobat daripada orang-orang ahli ibadah yang bangga sama amalnya. Semoga apa yang kita dengar dari kisah ini kita bisa ambil hikmahnya, kita bisa kesankan dalam hati kita, bisa bermanfaat untuk kita semua ke depannya hadirin sekalian. Terus tingkatkan amal kita setiap harinya, jangan pernah capek untuk meningkatkan amal kita, tingkatkan terus amal kita sampai maut datang menjemput kita hadirin sekalian. Mungkin ini yang saya bisa sampaikan hari ini, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa berkesan dalam hati kita semua. Kita ambil hikmahnya dari kisah Syekh Barziza ini. Kita bisa berbenah diri sampai kita menjadi orang-orang yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, salahnya datang dari saya pribadi karena saya masih belajar, saya masih baru belajar lagi, masih perlu pengorbanan lagi dalam agama. Semoga kita semua dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup majelis kita hari ini dengan doa kifarah majelis. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar.